Baik, hari ini saya sedang bersama Sindu. Kami membahas hasil publikasi kami tentang hilirisasi nikel di Indonesia dari aspek politik, aspek ekonomi, dan aspek teknologi. Sindu ini mahasiswa ITB, teman saya dulu SMP dan SMA. Gitu ya. Saya IPA, dia IPS. Ya, makanya kita akan membahas dari aspek teknologi dan aspek sosial politik dari hilirisasi nikel. Ya, kami akan memulai pembahasan dengan potensi nikel Indonesia. Potensi nikel Indonesia itu adalah produsen dan pemilik deposit terbesar. Menurut Sindu ini, kira-kira dengan potensi seperti itu, apa yang bisa menjadi ladang pendapatan buat pemerintah? Sebenarnya kalau ladang pendapatan, tetap Indonesia mungkin ladang pendapatan nomor satunya pajak, karena masyarakatnya 280 ya? 200 sekian. Mungkin 60 atau 70% yang benar-benar wajib taat pajak, nggak tahu. Sekitar lebih dari 100% lah semoga. 100%. Terus, gitu. Kalau semisal nikel tuh mungkin hanya satu dari sekian banyak logam yang dimiliki oleh Indonesia. Maksudnya logam-logam yang berharga yang dimiliki Indonesia kan. Cuman ketika kita mau mengambil nikel, kita harus menggali tanah. Dalam tanah itu bukan wujud benar-benar nikel, harus ada pengelolaan lebih lanjut supaya dapat nikel itu sendiri. Untuk teknologi, apakah Indonesia sudah siap secara infrastruktur teknologinya? Secara infrastruktur tentu siap, dan mungkin begini, kalau nikel itu kita itu justru butuh untuk semisal Indonesia ingin menjawab tantangan zaman. Salah satu bentuk menjawab tantangan zaman ya pakai nikel. Elektrifikasi pasti kan, terus mobil listrik juga pembuatan. Sekarang kan pembuatan rumah atau bangunan kan cenderung menggunakan baja yang tahan lama daripada menggunakan kita harus menebang pohon, nunggu pohonnya tumbuh terus ditebang. Lebih cepat nambang nikel. Proses jadi bahan logam berharga kuat. Ya, jadi makanya pemerintah memang membuat satu undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang hilirisasi nikel. Di situ setiap pemegang izin usaha harus melakukan proses pemurnian dan pengelolaan di dalam negeri. Dan juga ada selain pajak tadi yang disebut sama Sindu itu adalah pendapatan negara, bukan pajak. Jadi share royalti perusahaan itu diberikan oleh pemerintah kepada pemerintah. Nah, aspek politik yang bisa kita lihat adalah bagaimana stakeholder, terutama stakeholder klasik ya, pengusaha, pemerintah, terus kemudian masyarakat gitu kan. Dan kepala pemerintah ini ada pusat dan ada daerah. Nah, di dalam stakeholder itu pasti ada aktor-aktor yang punya kepentingan. Nah, makanya Undang-Undang 3 2020 ini memfasilitasi bagi banyak investor untuk masuk di bidang industrialisasi ini. Jadi kalau kita lihat datanya itu paling banyak dari Cina. Nah, menurut Sindu, apakah ini sudah seperti yang kita inginkan, kemandirian ekonomi, kalau misalnya banyak investasi masih berasal dari asing? Sebenarnya kalau ingin kita kemandirian ekonomi, investasi dari asing bukan sebuah masalah, asal investasinya adalah padat karya. Kalau investasi padat modal, ya Indonesia cuman bisa kalau investasi padat karya itu kita itu benar-benar lapangan kerja itu benar-benar terbuka, karena padat karya kan yang dibutuhkan adalah bagaimana kita bisa mengelola SDM. Kalau yang padat modal kan bagaimana kita harus bisa mengelola sumber daya kapital, sumber daya modal gitu. Ya. Maka dari itu memang kalau kita lihat secara datanya memang paling banyak itu dari perusahaan-perusahaan, masih dari perusahaan Cina untuk industrialisasinya. Dan kita melihat dari proses kebijakannya memang melibatkan tadi ya, proses kebijakan dari teori yang kita pakai dalam publikasi ini. Kita publikasi ini di jurnal teknologi sumber daya mineral.
Ya, kalau tidak salah ya. Universitas Negeri Jember. Jember. Yang baru buka pertambangan, karena Sindu juga. Next juga kita akan bahas aspek migas ya. Kalau kita tertarik di bidang migas gitu kan. Nah, yang menjadi perhatian kami adalah bagaimana ekspor hasil dari proses industrialisasi, barang-barang olahan yang kayak ferronikel, terus kemudian baja nirkara dan macam-macam itu. Kira-kira Indonesia bisa nggak menjadi raja dalam komoditas hasil olahan nikel? Dengan potensi sebesar itu loh ya, pastinya. Itu bisa kembali lagi, apakah pemerintah mau membangun iklim dan kebijakan yang benar-benar pro ya, dari hulu sampai hilir semua dilibatkan potensi lokal, baik potensi teknologi, potensi sumber daya manusia, dan potensi investasinya. Investasi. Jadi ya bukan sebuah hal yang mustahil. Ya memang kita harus cukup optimis karena memang Pak Prabowo juga mendukung proyek hilirisasi yang sudah diinisiasi oleh Pak Prabowo. Nah, kita sampailah pada kesimpulan karena kita menjelaskan sependek risalah. Nanti teman-teman bisa langsung membaca karyanya gitu kan. Nah, di kesimpulan yang ingin saya sampaikan kemudian nanti akan disampaikan oleh Sindu adalah betapa besar potensi nikel kita dari deposit sampai produksi. Nah, alangkah baiknya kalau misalnya sesuai dengan undang-undang bahwa bumi, air, dan kekayaan yang ada dalamnya itu dikelola oleh negara dan dipergunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat, untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, frasa itu harus kita maknai bahwa industrialisasi ini, kalau saya boleh syarat, itu dari BUMN, maksudnya dari perusahaan-perusahaan yang milik negara gitu kan. Bukan saya anti terhadap perusahaan asing, tetapi kalau kita lihat banyak sekali isu tentang buruh masih dari sana, dari luar gitu kan. Itu kita harus memberdayakan buruh kita dari pengetahuan skillnya untuk bekerja di hilirisasi nikel itu. Itu kesimpulan yang ingin saya sampaikan. Kalau aku kesimpulannya pahami kalau Indonesia itu benar-benar kaya. Yang tinggal kita lakukan adalah bagaimana sebaik mungkin memanfaatkan dan mengelola kekayaan, kembali lagi seperti Davi katanya, untuk sebaik-baiknya kehidupan di bangsa. Jadi bolehlah kita kolaborasi dengan asing, kolaborasi dengan pihak luar, tapi tetap tujuan pensejahteraan, tujuan utamanya kembali lagi untuk lokal, seperti slogannya ITB, think globally, act locally, berpikir global, bertindak lokal. Oke, terima kasih Sindu, terima kasih kita sudah bekerja sama dalam proyek ini. Semoga kedepannya kita diberi kelancaran untuk mengerjakan proyek yang kita inisiasi adalah migas. Tetap tunggu karya-karya kita selanjutnya. Terima kasih.